Halo guys, jumpa lagi di Motosat TV. Oke guys, dalam video kali ini saya mau membuat konten tentang jalan tol lagi ya. Yap. Jadi ini saya start dari tol Waru ya. Depan itu gerbang tol Waru utama arah ke Malang. Oke. Kita langsung. Ini di bawah jalan. Jadi kita nyalakan sen kanan, perhatikan spion dulu. Sekiranya aman, kita masuk perlahan. Nyalakan sen ya. Over kedua. Pelan-pelan masuknya. Kenapa saya buat konten tol lagi? Karena banyak yang masih takut ya, masih ragu-ragu masuk ke tol. Karena tolnya kan semakin lama semakin padat, terus pengendaranya juga semakin ugal-ugalan. Awas dari sebelah kiri, ini arah yang dari Bundaran Waru mau masuk ya. Over keempat, ini gerbang tol Waru utama. Jalan terus ya, nggak perlu ngetap, jadi kita langsung lanjut. Paskan aja ini teorinya, teori setir. Ini ban kanan, ini ban kiri. Nah, ini ban kanan selama masuk aman berarti. Nah, seperti itu. Patokannya adalah ban kanan aja. Kalau kanan masuk, kiri pasti aman. Gak usah dua-duanya, bingung. Jadi salah satu aja. Nah, ini saya buat konten tol lagi ya, karena pertama tol itu makin lama makin rame. Jadi membuat orang takut untuk masuk tol, pemula terutama ya. Banyak yang masih takut. Terus yang kedua, semakin banyak pengemudi yang ugal-ugalan. Jadi makin tahun itu makin banyak. Karena ya mungkin mental dari pemotor ya, naik motor terus upgrade naik mobil. Nah, habitnya atau biasanya naik motor ugal-ugalan terus dipakai naik mobil ugal-ugalan juga. Kayak pindah-pindah lajur tanpa sen itu kan habitnya pemotor. Pindah lajur nggak pakai sen. Nah, dia dulu pakai motor, sekarang pakai mobil. Nah, itu dibawa kebiasaannya. Seperti itu guys. Jadi ini saya buatkan, mungkin banyak ya konten-konten di tol, supaya kalian semakin banyak lihat video di tol itu semakin tersugesti nanti. Jadi semakin mantap, semakin gampang lah. Jadi lihat dari video saya aja supaya nambah pengalaman. Jadi nggak perlu terjun langsung, cukup lihat nonton dari video orang, terus kita baru praktek. Makanya saya buat awas apa ya, saya buat konten tol yang cukup banyak nanti ya. Kijang diesel ini jam 13.13, jam 1 siang ya, panas ya. Ini AC nya sampai enggak nyes ya, AC-nya dingin cuman kalah panas. Mungkin kaca filmnya kurang gelap. AC nya dingin ini, cuman kalah panas, masih keringetan. Nah, untuk jalan di tol ini kecepatan biasanya 60 minimal ya. 60 kalau kita pemula itu di lajur tengah aja, paling aman di lajur tengah. Jangan pakai kiri, jangan pakai kanan. Oh nggak, di kiri itu banyak truk soalnya. Jadi rawan kita nyalip lagi, terus banyak diserobot dari bahu jalan. Banyak penyerobot bawah jalan ini, kita malah bingung. Kalau di tengah ini lebih aman dan lebih lebar ya, kita bisa ke kanan atau ke kiri kalau ada apa-apa. Jadi jaraknya lebih enak. Kalau di kanan otomatis dia pilihannya hanya ke kiri. Kalau di kiri pilihannya hanya ke kanan. Kalau kita kan pilihannya dua, bisa ke kanan bisa ke kiri. Contohnya depan nanti itu ada truk 3 ya, kontainer 2 sama Pertamina 1. Nah, ini kita mau nyalip, kita kan bisa pilih lewat kanan atau lewat kiri. Normalnya sih lewat kanan ya, nyalip itu lewat kanan. Terus untuk setirnya untuk pemula ya, pemula memang jam 9 sama jam 3 ya, jam 9 sama jam 3. Nah, ini segera. Nah, jadi untuk sikap siaganya, tangan siaganya di sini memang. Tapi nggak perlu terlalu kaku gini, ya boleh ke atas ini dikit. Nah, gini juga boleh. Yang penting jangan terlalu kaku lah, biasa aja, lemes aja. Jarak sekitar 100 meter, nyalakan sen kanan, perhatikan spion ada Innova biarkan lewat dulu. Nanti setelah Innova kita baru masuk ya, kita geser perlahan. Gesernya seperti ini ya. Nah, kemarin sudah saya jelaskan di videonya Lord Daud ya, Mas Daud. Jadi gesernya pelan-pelan aja. Mungkin Mas Daud juga bisa lihat, nonton video ini ya, mungkin diajari sama Mas Sidik untuk masuk ke tol. Jadi sebelum masuk ke tol lihat video ini dulu nggak apa-apa. Nah, setelah kita nyalip 3 truk ini,
kita balik ke kiri, kita balik ke tengah ya, nyalakan sen kiri, perhatikan spion kiri kosong, kita balik ke tengah. Kenapa? Karena kecepatan kita di bawah rata-rata, di bawah 100, biar Innova kanan ini nyalip. Jangan jadi ada istilah lane hogger. Iya, bahasa Inggrisnya gitu, lane hogger kalau nggak salah. Jadi istilahnya penghambat dia itu. Jalannya cuma 60 tapi di kanan, itu kan menghambat yang belakang. Di bel nggak mau ngiri, di dim nggak mau ngiri, itu namanya jadi penghambat. Jadi nggak boleh jadi penghambat kalau kecepatan kita di bawah 100, kecuali kalau kecepatan sudah batas maksimal 100 kemudian di kanan, itu menurut saya sih nggak masalah. Yang salah itu yang nyalip dia, karena dia kecepatan di atas 100, di atas rata-rata, itu melanggar aturan kan. Jadi kalau orang yang melanggar aturan ya cari jalan sendiri harusnya. Kalau saya loh ya, jadi kalau saya kalau sudah 100 di kanan, saya tetap kenceng di kanan, soalnya itu sudah aturannya. Tapi kalau mau nyalip, mereka mau nambah, iya kocoknya rusuh. Mereka mau nyalip ya, kecepatan 140 ya, kalau saya sih biarkan mereka cari jalan sendiri. Kenapa? Kalau kita bingung kanan kiri itu resikonya tinggi. Kita yang beresiko ya, kalau sampai salah perhitungan kita yang nanti laka. Habis nyalip belok kiri, geser belum bannya geser tuh bikin tipis karena geser terus. Jadi kalau sudah sesuai standar, kalau saya loh ya, kalau yang lain sih terserah. Kalau saya sudah 100 di kanan ya wis, aturannya 100 kok. Kalau mereka 140 ya cari jalan yang lain, suruh cari jalan yang lain. Kalau saya gitu, daripada geser yang kita sudah bener kok. Nah ini di tol Waru arah Sidoarjo masih sepi, nanti kita sambung di tol ini Porong ya, dari Sidoarjo ke arah Porong. Nah itu cukup ramai karena menyempit. Ini kita kecepatan 80, makanya saya pakai lajur tengah. Kalau 100 saya pasti pakai kanan, kita pakai lajur tengah aja. Tangannya santai aja, tetap di sini. Harus tangan dua ya, nyetir, megang setirnya kalau di tol ya, soalnya kecepatan tinggi ini. Oke guys, kita ini di rest area Sidoarjo ya, 753. Nah kita top up di sini. Sekarang kita mau keluar lagi, lepas handbrake, oper ke mundur, perhatikan spion kanan kiri dan belakang ya, spion tengah. Nah, sebelah kiri ada Ayla, nyalakan hazard boleh, pol kiri, gini aja cukup, langsung bales maju ke kanan, pol, nice, matikan hazard. Oke, oper kedua langsung. Nah ini bisa nambah angin di sini. Jadi saran saya, tapi kalau mau nambah angin jangan di tol ya, soalnya kan kalau sudah di tol ban itu sudah panas, jadi tekanannya sudah mulai tinggi. Jadi percuma kalau dari rumah itu 30, kita bawa, awas, kita perhatikan dulu sebelah kanan. Nah ini cara keluar dari rest area ya, ini kan ibaratnya kayak F1 itu pit stop ya. Nyalakan sen kanan, kita sampai garisnya putus-putus baru kita geser ke kanan. Perhatikan spion, awas ada truk kebut, oper keempat, nice, matikan sen boleh. Nanti kita pinggir ke sebelah tengah ya, jangan pakai sebelah kiri. Sen kanan, perhatikan spion kosong, masuk. Nah jadi kalau ngumpul ban di tengah tol itu tekanan anginnya enggak itu ya, enggak akurat atau palsu. Jadi dari rumah 30 dipakai ke tol sampai sini itu sudah 35, jadi sudah memuai anginnya. Jadi kalau bisa ngumpul itu di dekat-dekat rumah aja, anginnya masih benar-benar angin gembos, bukan angin yang memuai. Jadi kalau kalian di rumah tuh 30, dipakai di tol pasti memuai sekitar 5 ya, 5 PSI ya naiknya. Jadi sampai di tol percuma ngumpul, sudah memuai soalnya angin ini. Ini gigi 5, kecepatan 70. Sebelah kiri ini exit C
Sidoarjo Krian. Awas, ini ada jeglongan, jalan nih nggak begitu rata. Ini kita mau lurus ke arah Japanan Malang ya. Di sini ngetap ya. Kita pilih yang enak, pilih yang lurus. Kalau lurus tuh paling di tengah gini lajurnya. Kalau di sebelah kanan ini berkelok, sebelah kanan ini. Tapi nggak apa-apa, tak praktekkan ya buat konten ya. Kita sen kanan, perhatikan spion. Nah, kita masuk yang sebelah sini, sebelah kanan, belakangnya Kijang. Nah, rem, over keempat. Nah, ini nanti kita milih di mana? Milih yang hijau. Nah, ini hijau warnanya. Nah, kita pilih sini. Over ke netral dulu, pepetkan, buka kaca. Tempel di sini. Oke. Over gigi 1, tutup kaca. Perhatikan sebelah kiri arusnya. Kalau keluar dari gate yang berkelok, awas sebelah kanan. Sebelah kanan itu biasanya natap ini loh, badukan itu loh ya, apa trotoar. Nah, sampai sini perhatikan spion kiri kosong baru. Di sini juga gitu, perhatikan awas ada mobil keluar. Nah, itu namanya gate berkelok. Gate yang berkelok. Oh, sebelah kiri ada Mobilio mungkin ya. Oh, expander. Nah, kita pakai lajur tengah. Sebelah kiri itu Lipo, penuh rek Lipo. Lipo penuh guys. Nyapu. Padahal Lipo itu nggak begitu besar ya mallnya ya. Masih besaran Surabaya Royal gitu tuh. Tapi rawame. Nah, ini mulai menyempit lajurnya ya. Cuma 2 lajur, ini lajur 1, ini lajur 2. Itu bau jalan. Ini gigi 4, over ke 5. Nah, kalau lajurnya cuman gini, pilihannya cuma lajur kiri sama lajur kanan, berarti kita pakai yang lajur kiri, jangan pakai yang lajur kanan. Ini mulai padat. Sebelah kanan ada Innova, ada Sigra. Kita nanti mau nyalip truk itu, tapi tenang dulu, sampai dekat dulu ya, mungkin 100 meter. Ini sekitar 300 meteran, 200 sampai 300 meter. Masih terlalu jalan. Ini pindah-pindah lajur, dia nggak pakai sen. Itu kelihatan kalau dia baru punya mobil. Jadi habis ganti, dulunya pakai Vario terus pindah-pindah. Brio ini bagus. Nah, dulunya pakai Vario terus baru pakai ini, kan bingung, nggak biasa. Pakai sen itu nggak biasa. Orang yang nggak biasa pakai sen kan biasanya pakai bawa motor. Nah, itu kelihatan. Ternyata truknya ya kenceng, jadi kita santai aja. Ini kecepatan cuma 70-80 lah, itu ngerem semua. Ada apa? Kegerangan depan ini soal ada jembatan, ada truk sekitar 1, 2, 3, 4 sama truk depan. Dari sini kita nyalakan sen kanan, perhatikan spion. Setelah Innova kita langsung masuk. Nah, dari kejauhan sudah. Nah, was, nice, was rem. Nyalakan hazard. Over keempat. Ini karena merambat sebelah kiri itu truknya dempet-dempet, ada 4. Ini depan ini ada jembatan, jadi semua memperlambat laju. Kalau sudah seperti ini paling aman pakai lajur kanan. Nah, soalnya semua pasti akan ke kanan, truknya itu pasti di kiri. Nah kan itu loh. Tenang. Nih naik jembatan, tetap pakai gigi 4 dulu. Nah, nanti kayak ini carry ini dia ngikuti, telat nyalip dia, jadi ngikuti truk. Nah, kayak ini Mobilio juga sama, telat nyalip. Jadi dari kejauhan kita sudah harus nyalip, harus pindah lajur. Kalau nggak gitu ya kayak gitu, ngetut noise sepur-sepuran. Macet ya, arus baliknya. Nah, dari sini belakang ada truk, kita oper ke kiri dan kiri, perhatikan spion kiri. Nah, karena kecepatan kita cuma 80. Kalau kecepatan 100 saya berani ngeyel tetap di kanan. Kalau saya lo ya, kalau sudah 100 ya wes. Yang di atas 100 baru suruh cari jalan sendiri, salah ngelanggar peraturan ya.
Kalau saya sih seperti itu. Tapi kalau kalian pengen balik ke kiri ya nggak apa-apa sih, itu lebih bagus. Cuman saya nggak mau ya pindah kanan, pindah kiri, pindah kanan, pindah kiri. Pertama ya resikonya terlalu tinggi pindah-pindah. Belum nanti kalau disantap dari belakang pindah. Belum kalau banyak iki lapo lah ngono. Iya. Si numpak ibu-ibu. Nah, gitu guys. Jadi ada ya macam-macam lah tipe-tipe orang. Kalau saya sih seperti itu. Nah, ini kita mulai dekat dengan truk, nyalakan sen kanan, perhatikan spion kanan, gesernya seperti ini. Nah, ini semoga Mas Daud melihat ya, muridnya Mas Sidik. Nah, gesernya dikit aja. Matikan sen. Nah, kalau kita di bawah 100, nah kita nggak boleh di lajur kanan. Lajur kanan khusus 100. Khusus 100. Nah, nyalakan sen kiri, perhatikan spion kiri, kosong masuk. Belakang ada Livina soalnya. Ini salah satu mau rajanya tol ya, Livina ini. Livina Ribbon, lu kedap-kedip Ribbon ini. Nah, suruh minggir. Nah, Ribbonnya mungkin di atas 100 itu. Saya kayak Livina gitu, Livina sudah 100. Wong wis 100 kon luwih banter ngalio dhewe, golek jalan dhewe. Biarkan aja. Tapi tipe orang beda-beda. Kalau kalian yang pengen zigzag kanan kiri nggak ngomong halangi orang, ya nggak apa-apa, malah bagus. Tapi kalau saya sih mau paling ngeyeli, oh aku bener. Soalnya resikonya terlalu tinggi. Kita ambil zigzag itu terlalu tinggi. Ini 100 semua, ini 100. Nah, kita kan 80, kalau 80 nggak boleh kanan, sadar diri. 80 kok ke kanan. Nah, seperti itu guys. Ya, ini pelajaran ringan-ringan aja ya yang di tol. Kalian sering-sering nonton video-video di tol supaya apa? Supaya tahu banyak pengalaman dari YouTube. Jadi oh kalau dari YouTube-nya ini kayak gini, ambil positifnya, buang negatifnya. Jadi nggak harus fanatik dengan satu channel ya. Jadi channel ini ditonton, oh ini bagus, ambil ini bagus. Saya tuh juga gitu, bikin YouTube juga semuanya tak tontonin, mulai Sidik Fun Farming, terus yang mandiri itu ya, mandiri apa namanya, kursus. Nah, itu juga saya lihat. Jadi ambil positifnya digabungkan. Seperti itu guys. Ini sudah masuk tol yang agak besar jalannya ya, sebelah kiri Tanggulangin. Kalau mau ke Tanggulangin, ke Lumpur Lapindo, belok ke kiri, lurus kita ke arah Pandaan. Ya wes gitu dulu ya guys ya. Untuk video kali ini sudah mulai besar, sudah nggak ada tantangannya lah, enteng lah ini, gampang, sepi juga kan. Nah, saya closing aja. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di video-video vlog berikutnya. Bye bye. Santai aja tangannya ya. Nah, ini santai aja, nggak usah terlalu kaku, nggak usah terlalu sepaneng lah. Santai, ada bis, santai aja, nggak usah bingung.